Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah kita mendengar dan menghayati firman Tuhan hari ini agar kita memohon pertolongan untuk melakukan segala pekerjaan hari ini. Baiklah kita saudara-saudara bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Injil Markus pasal 16 ayat 15, demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk." Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, Injil adalah berita keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau dikatakan Injil artinya keselamatan ada di dalam Kristus. Seseorang itu berada dalam Kristus, maka hidupnya akan terpelihara dan akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tugas gereja yang disebut gereja yang hidup adalah ketika gereja itu melaksanakan pekabaran Injil kepada seluruh warganya terus-menerus. Inilah salah satu dari sekian banyak tugas gereja, yaitu tanggung jawabnya untuk memberitakan Injil keselamatan itu sendiri. Yang kedua, pengertian dunia dalam ayat ini bukanlah dunia dalam arti geografis, melainkan memiliki arti kiasan tentang perilaku manusia yang menolak dan tidak percaya kepada Kristus. Artinya kalau disebutkan pergilah ke seluruh dunia, bukan secara geografis, tetapi penginjilan atau memberitakan Injil kabar baik itu kepada orang-orang yang masih menolak kehadiran Tuhan Yesus dan belum percaya akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Kata dunia ditujukan kepada manusia berdosa yang tidak mau mengikut Kristus. Inilah saudara-saudara pengertian dunia yang ditujukan kepada murid dan kepada kita untuk memberitakan Injil kepada dunia, atau yang artinya pada orang-orang berdosa yang menolak Injil ataupun Tuhan Yesus itu sendiri. Yang ketiga, kata makhluk. Sejak semula Allah berinisiatif untuk memulihkan segala ciptaannya yang rusak dan jatuh ke dalam dosa. Mulai dari manusia yang pertama, karena pemberontakannya jatuh ke dalam dosa, maka ciptaan-ciptaan yang lain itu juga berakibat menjadi rusak. Oleh karena itu, kata makhluk
Sejak semula Allah berinisiatif berpikir supaya memulihkan segala ciptaannya yang rusak itu. Pada akhirnya, pemberitaan Injil adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, agar segala yang bernafas, baik keluarga, beroleh keselamatan. Jadi bukan hanya tanggung jawab gereja, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk tugas pemberitaan Injil kepada seluruh dunia ataupun lingkungan ataupun keluarga kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku di rumah ini, berdengarkanlah Injil setiap hari atau setiap saat di tengah-tengah keluargamu, supaya mereka juga beroleh keselamatan. Tanggung jawab orang tua memberitakan Injil kepada anak-anaknya dan juga kepada lingkungannya yang ada di rumah itu, supaya mereka percaya kepada Yesus dan beroleh keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas firman-Mu yang dapat kami dengar pada pagi hari ini, yang mengajak kami supaya kami memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang-orang yang masih belum percaya, supaya mereka percaya dan dapat mengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tanggung jawab orang tua di tengah-tengah keluarga di rumah ini untuk memperdengarkan firman Tuhan, yaitu Injil, supaya seluruh keluarga tiap-tiap rumah beroleh keselamatan karena Tuhan Yesus di dalam pemberitaan itu. Tanggung jawab gereja juga kepada warganya untuk memberitakan Injil, supaya seluruh warga yang datang ke gereja itu beroleh keselamatan. Inilah tanggung jawab kami bersama, dan saya mengucap syukur atas kasih-Mu yang menyertai seluruh hidup kami. Dan saya berdoa untuk orang-orang sakit di rumah maupun di rumah sakit, berilah kesembuhan dan pulihkan kehidupan mereka, supaya mereka sehat-sehat dan bersukacita menerima Injil keselamatan itu. Hapuskan segala dosa kami, agar kasih berkat-Mu tidak terhalang untuk kami. Inilah doa kami, permohonan kami, yang kami mohon kepadamu Bapa di sorga, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menghimbau dari gereja ini supaya senantiasa lebih diperketat untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, agar kita terhindar dari COVID-19 varian Omikron yang sampai saat ini masih mengganas di lingkungan kita. Shalom.